Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, pertanyaan pertama nih dari akun Mayurnis Aisyah, Ibu Mayurnis. Assalamualaikum, mau tanya Umi, bagaimana terapi herba yang pas buat penderita diabetes dan juga punya riwayat obesitas gitu, yang gula darahnya sering naik padahal sudah rutin nih minum dextrat, madu pahit dan juga spirulina. Bagaimana menjaga gula darahnya normal pas sedang puasa? Nah, pertanyaan cocok nih. Diabetes, Terus punya obesitas, udah minum herba diabextrak, madu pahit, konsumsi herba, tapi tetap masih naik tuh tadi diabetesnya Mi? Diabetesnya masih naik. Gitu ya. Bagaimana menghadapi bulan Ramadan? Menjaga gula darahnya tetap normal. Silakan. Iya, baik. Nah, gini Mas Indra, aku sedikit ngobrol. Silakan. Banyak orang anggap kalau udah diabetes terus nggak makan nasi, makannya kentang. Padahal itu malah makin naik. Oh, kentangnya malah makin naik? Iya. Berpikirannya sebagai pengganti karbonnya kentang. Iya, gitu. Nah, ini banyak yang kejebak di situ. Salah persepsi nih ya? Iya. Kentang tuh gulanya tinggi kalau dikupas. Oh iya benar. Saya baru ingat. Ya. Jadi makannya harus dengan? Jadi waktu ngerebusnya itu ngukusnya tuh sama kulitnya. Kulitnya. Jadi kalau Mas Indra suka acara-acara di hotel berbintang itu kan suka ada kentang panggang. Betul. Itu kan kentang oven itu kan kulitnya tetap ada. Tetap nempel. Yang benar tuh kayak gitu. Jadi kalau mau misalnya dibergedel, ya cuci bersih, digoreng sama kulitnya gitu. Nanti kalau ngesup juga cuci bersih, dipotong-potong sama kulitnya aja. Berarti nggak perlu dikupas-kupas? Nggak usah dikupas gitu. Sehingga di dalam kulit kentang itu ada satu sifat bersifat antidot, penyerap racun. Nah, jadi gula itu terserap. Kayak kesalahan banyak orang itu terong dikupas gitu. Itu yang bikin, maaf ya, laki-laki makan terong jadi lemes gitu. Nah, maka terongnya itu jangan dikupas gitu, karena di kulitnya itu ada penyerap racunnya. Nah, terus banyak orang tuh masak cabai takut mencret gitu. Harusnya paham bahwa gagang cabai itu jangan dibuang gitu. Jadi kalau mau kepalanya Mi ya? Iya, kan cabai itu ada gagangnya. Iya, gagangnya. Nah, buang aja yang ujung dengan pohonnya itu yang keras. Yang lembut. Selebihnya itu? Ikutkan aja, kalau mau nyayur ya ikut dipotong, kalau mau ngulek ya ikut gitu. Tapi apa? Justru ujung dari cabai itu yang dibuang. Jadi karena pucuk cabai itu ada lendir, yang itu yang kalau orang sulit BAB, pucuknya jangan dibuang. Karena itu ada lendir. Tapi kalau lagi mencret, lagi biasa sakit perut, ya pucuknya yang dibuang. Ini sebenarnya dari Allah gitu. Penawar-penawar racun yang Allah berikan untuk manusia, itu semua untuk manusia. Maka memang setiap itu ada ilmunya. Tapi nggak usah ribet banget kayak gitu, nggak usah dipikirin. Cuman gampang aja. Kalau kepengen gulanya itu normal, tapi nggak mau makan nasi, kalau mau diganti kentang, kulitnya jangan dikupas, dah gitu aja. Itu salah satu contoh. Banyak merasa sudah minum herbal tapi nggak turun-turun. Itu penyebab saja. Maksudnya apakah ada konsumsi kentang yang kulit, maksudnya mengganti nasinya dengan kentang. Yang kedua, orang yang sulit tidur itu juga bisa menjadikan gulanya sulit turun, sulit tidur. Nah, apakah ada gangguan dengan masalah tidur? Herbal sudah diminum, pola makan udah bagus, tetapi tidur sulit. Kadang jam 2 baru bisa tidur, jam 1 baru bisa tidur. Atau kalau sudah tidur, terbangun nggak tidur lagi. Itu juga menjadikan gula naik. Nah, maka nggak cuma pola makannya, nggak cuma obatnya, tetapi juga pola pikir dan pola hidupnya dijaga. Ya. Nah, saran saya buat yang kegemukan nih, nanti di bulan puasa jangan nasi dulu gitu loh. Tapi herbal dulu gitu. Jadi minum madu SJK atau kan tadi ya diabetes ya gemuk gitu kan. Nah, jadi kalau bisa
buka puasa kan memang benar pakai yang manis gitu ya, tapi pas mau traweh coba minum madu pahit gitu atau madu SJ. Kemudian berasnya diganti beras merah misalnya gitu ya. Nah, jadi perlu ada penambahan dalam pola hidup dan pola makan gitu. Untuk herbalnya Diabextract jalan terus. Nah, ada satu nih yang penting sekali dipahami. Zaitun penting sekali. Zaitun itu nanti menstabilkan tensi, gula, kolesterol, asam urat. Ya, rutinkan aja. Saat mau sahur, kemudian saat selesai taraweh, zaitun 2 sendok, 2 sendok. Jadi semalam 4 sendok zaitun. Oke. Assalamualaikum Umi, herba untuk hernia bapak-bapak umur 56 tahun. Udah beberapa bulan ini ada yang menonjol di bagian perut sebelah kanan. Iya. Nah, gimana nih caranya agar tonjolan itu kembali normal seperti biasa? Terima kasih. Semulanya ya. Semula betul. Ya. Yang pertama adalah beli celana hernia khusus untuk pria. Memang harus pakai celana hernia khusus untuk pria. Yang kedua, gamatnya 3x3. Nanti kalau sudah saum bulan puasa bisa mau tidur 4, sahur 4. Ya, kemudian engreennya juga 4 mau tidur, 4 saat mau sahur. Ya, jadi sebenarnya bulan puasa atau bukan bulan puasa sama aja ya. Herbalnya tinggal kalau dosisnya 3x3 dibuat 3x2, tetapi ditambahkan. Misalnya tadinya 3x3 jadi 4x2 misalnya begitu ya. Nah, jadi untuk yang barusan hernia, yang pertama beli celana hernia. Yang kedua, maaf nih, saya minta maaf, tidur dengan pantat diganjil bantal gitu loh Pak Indra. Jadi kakinya naik ke tembok, pantatnya itu dikasih bantal. Diganjil. Terus dari mulai lutut dibalur MHS sampai perut, ditarik pelan-pelan dari arah lutut diturun. Nah, terus nanti di pas selangkangan itu di bawah perut ditarik-tarik ke arah pusar agar yang masuk kan itu sebenarnya itu ada yang turun gitu. Jadi diturun-turunkan dulu dari arah lutut, diusap itu biar kendor dulu otot-otot sarafnya. Terus nanti baru diangkat-angkat sedikit, pelan-pelan dikumpulkan isi perut itu dikumpulkan pelan-pelan di bawah pusar. Sudah terkumpul sambil tarik nafas, lapang, nyaman. Itu nanti bawah tuh mengecil, baru pelan-pelan pakai celana hernia. Lakukan itu setiap mau pakai celana hernia, naik ke tempat tidur, cari bantal, taruh di bawah pantat, kaki naikin ke tembok, tenang dulu, nyaman, sambil sebelumnya udah manasin MHS. Nanti MHS-nya udah anget, sambil nyaman, tarik napas, kemudian balur dari lutut, paha, kumpulkan isi perut pelan-pelan, bukan diurut, tapi kayak ditarik gitu pelan-pelan. Kalau udah ngumpul di bawah pusar, tarik celananya pakai. Jadi celana itu sudah di ujung betis. Di ujung betis sudah dimasukin ke dalam dua kaki, udah dimasukin ya, udah di lutut gitu. Nah, lututnya minyakin, tarik. Nah, itu berlaku dari anak kecil sampai orang dewasa. Ya. Berarti itu kasusnya yang turun tadi itu berarti ada jalannya ya? Iya, ada. Dan maka itu harus ditarik kembali pelan-pelan. Jadi isi perut itu beroknya itu dikumpulkan di bawah pusar gitu. Nah, apakah tadi jalan tadi akan bisa tertutup nih? Iya, nanti kalau sudah itu terkumpul, jalurnya itu lama-lama dengan gamat dan spirulina dengan engreen itu tertutup. Ya, karena dulu anak saya yang pertama itu juga waktu bayi mengalami bocor air. Jadi yang menggandul itu air. Nah, kemudian karena masih kecil, kakinya sering saya tarik ke atas. Jadi kepalanya, badannya di bawah kaki saya naikin gitu, biar kosong masuk semua, sambil dikuatkan. Kalau dulu kan belum ada gamat ya. Jadi putih telur. Putih telur, makan putih telur. Jadi putih telur dikocok, nanti dipotong-potong, dikukus gitu. Jadi dia ngerasanya kayak kue gitu. Iya, paham. Saya juga suka dengan putih telur soalnya. Iya.
Umi, saya sedang hamil 7 bulan, alhamdulillah. Hanya saja sejak kehamilan 6 bulan timbul gatal pada pagi dan malam. Awalnya bintik kecil, gatalnya luar biasa Mi, lama-lama membesar dan seperti biduran, terutama di area tangan dan kaki. Solusi herbanya apa ya Mi? Ya, ada itu memang bawaan hormon. Oh, hormon. Ya, itu muncul juga mau haid gitu, atau mau ujian, ada orang kayak gitu. Atau pernah saya nemukan pranikah. Orang-orang yang mau nikah stres berat kali ya. Jadi 3 bulan itu giduh terus, bidur, iya. Karena ini lagi hamil, pastinya hormonal ya. Itu semua hormonal. Nggak usah khawatir, karena ini udah 6 bulan ya. 6 bulan. Udah 6 bulan, maka ibu bisa konsumsi air hangat diberi madu multiflora. Air hangat diberi madu multiflora ya. Kemudian setiap bikin EGM diberi air sari kurma 1 sendok makan. Jadi sari kurma ini juga menenangkan jiwa kita. Jadi saat ibunda Nabi Isa alaihissalam mau melahirkan itu kan sedih ya. Karena beliau melahirkan dengan kondisi Allah takdirkan, Allah ciptakan dengan Nabi Isa tanpa ayah. Kesedihan itu dihibur Allah dengan Allah minta ibunda Maryam menggoyangkan pohon kurma. Nah, dikatakan oleh Allah bahwa itu untuk kesenangan ya, untuk ketenangan. Jadi siapapun Anda, siapapun kita, maka kenapa Rasulullah mensunahkan kurma juga ya? Karena seharian tuh letih ya tubuh kita ya. Ketika air dan kurma masuk ke dalam tubuh kita itu lapar haus seharian tuh tak terasa, tenang tubuh kita ya. Jadi maaf ya teman-teman kalau baperan, kalau gampang galau, gampang sedih, nggak ada yang nyakitin, sedih sendiri, nangis sendiri, nonton sinetron nangis gitu tuh, itu butuh kurma. Jadi cuma butuh kurma aja ya. Gampang, ya. Jadi yang baper, gampang sedih, nggak dikatain sedih, dikatain marah gitu ya. Itu cuma butuh kurma ya. Nah, nanti kalau sering minum kurma bonusnya naik. Itu dia intinya ya. Ya, jadi kurma EGM itu menenangkan. Dia bercerita, Umi saya 2 kali keguguran dan 1 kali positif, tapi janin tidak berkembang nih Mi. Usia pernikahan sudah 3 tahun, kira-kira resep apa nih Mi yang cocok untuk saya dan suami? Ini sekarang lagi hamil atau mau hamil? Mungkin mau lagi Mi. Dia sudah 2 kali keguguran, 2 kali. Terus sekalinya positif tapi janin tidak berkembang Mi. Oke, silakan. Oke, ya. Jadi ini berarti resep promil gitu ya. Bisa jadi. Oke, program hamil. Suami konsumsi gamat, terus on madu habat. Gamat, terus on madu habat, semua 3 kali 2. Yang perempuan N-green ya, N-green, kemudian unsur kurma, unsur madu, yang perempuan N-green, unsur kurma, unsur madu, unsur spirulina. Kalau unsur spirulina berarti kan N-green ada spirulina. Betul. Ya. Jadi perlu spirulina untuk apa? Nutrisi. Perlu kurma. Jadi kalau denger nih Mas Indra, ada masalah jantung, yang pertama pokoknya kurma dulu. Nah, jadi kalau ada orang nih ada masalah dengan jantung, yang diingat pertama pokoknya kasih kurma dulu, nggak akan salah gitu. Karena kerja jantung itu kan memompa darah. Kalau ada kata darah, kurma dulu. Jadi pendarahan gitu ya. Ini ada orang pendarahan, ini ada orang hamil keguguran, berarti kan akan kekurangan darah. Ini orang darah rendah gitu ya. Kurma dulu, nggak akan salah lah gitu. Nah, kemudian misalnya sering keguguran, maka tubuh yang diperlukan nutrisi bukan obat. Maka spirulina boleh, N-green boleh banget, kemudian sari kurma harus, atau date syrup, extra food boleh. Kemudian yang penting kalau udah sering keguguran nih, hindari pahit-pahit. Jangan gini, lalapnya
daun pepaya, sayurnya kembang pepaya, Astagfirullahaladzim. minumnya madu SJ, pahit amat hidup lo gitu. Masih mending nih ketimbang minum jus mengkudu. Jus mengkudu. Pahit itu ya. Oke ya, terima. jadi perbanyak yang menambah darah. Ya. Assalamualaikum Umi. Maaf saya salah kirim tadi ya. Assalamualaikum Umi, mau tanya nih, ini orang Padang nih Mi, beliau DC. Obat varises untuk ibu hamil yang sudah bengkak apa ini ya? Karena diperiksakan ke dokter katanya harus dibedah. Nah, silakan Umi. Ini saat hamil, apa Ya. sudah melahirkan? Ini sedang hamil nih. Kalau untuk ibu hamil varises itu biasa kan memang ada tekanan ya. Nah, kalau mau rajin, karena saya juga bukan hamil sekali 2 kali kan Umi anaknya 8 ya. Tapi nggak punya varises tuh alhamdulillah. Karena tapi ini harus rutin ya. Setiap mau tidur, setiap mau bubuk gitu, malam hari 5 menit kakinya naikkan ke tembok. Itu harus agar semua yang mengendap balik lagi gitu. Oh, di Karena kan bawah. ada janin kan, neken kan. Itu rileks banget, nyaman gitu. Karena semua yang ketekan tuh kayak balik lagi. Jadi biar aliran darah tuh normal lagi gitu. Nah, 5 menit aja. Tetapi balurin dulu kakinya dengan MHS biar ada membuka gitu. MHS anget, balurin dari ujung jari kaki sampai pangkal paha. Udah kelar dibalurin, naikin ke tembok ya. Siang di tengah hari bolong kan biasanya kita mau wudhu nih, jangan ke wudhu dulu. 11.30 itu naikin dulu kaki ke tembok. Naikin ke tembok, rileks, nyaman, dengar azan baru berwudhu. Sore kan menjelang maghrib gitu ya, udah selesai apa, tapi jangan perut kenyang gitu. Naikin lagi, jadi kan dari pagi sampai duhur rileks, dari duhur sampai asar rileks. Habis itu kan kerja lagi, mau tidur rileks lagi. Pokoknya sehari 3 kali naikkan kaki ke tembok. Ini berlaku untuk yang kerja berat, apalagi naik turun tangga, ini penting. Varises itu tidak cuma karena hamil gitu. Ya, ngangkat-ngangkat berat juga bisa varises. Herbalnya apa? Zaitun dan gamat. Ya, zaitun dan gamat. Ya. Mohon maaf nih kalau saya salah. Assalamualaikum Umi, kenapa ya lutut saya kok ada pembengkakan? Selama 3 minggu ini jalannya sakit, susah ditekuk kakinya gitu. Sudah berusaha atau ikhtiar minum deep olive dan juga mengkudu. Mungkin ada yang kurang nih, silakan. Ya, kakinya sulit ditekuk, sudah minum zaitun berarti ya, Zaitun deep betul, olive deep olive dan mengkudu. mengkudu. Ya, yang perlu diingatkan itu titik di mana otot ya, otot, saraf. Jadi banyak sekali yang mengalami seperti ini. Apa solusinya? SOT, saraf, otak, tulang. Minimal lah. Kalau ibu mau memudahkan gitu, sehari 3 kali dari mulai ujung kaki sampai leher, tulang belakang dan kaki dibalur MHS panas. Ya. Tulang belakang sampai kaki dibalur MHS yang dipanaskan ya. Jadi ambil air panas setengah gelas, masukkan botol MHS, balur tuh tulang belakang, dikucurin, kemudian sampai kaki dan ujung kaki, dibalur dengan MHS panas. Nanti nyaman. Nah, khusus daerah lutut itu betul-betul ditetesi saat MHS itu terasa panas, daerah lutut. Nanti akan mudah digerakkan dan mengempes. Oke?